Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Sundari dengan NPM 17110500239, Pendidikan Matematika, UIN Raden Intan Lampung. Baik, kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi. Adapun sub yang akan kita pelajari yaitu definisi turunan fungsi dan teorema pertama tentang turunan fungsi konstan, teorema kedua tentang turunan fungsi identitas, dan teorema ketiga tentang turunan fungsi aljabar, beserta contoh-contohnya. Adapun tujuan dalam video pembelajaran kali ini yaitu 1. Dapat menuliskan suatu turunan fungsi. 2. Dapat menentukan turunan fungsi menggunakan definisi turunan fungsi. 3. Dapat menentukan turunan fungsi aljabar. Baik, di sini kita awali pembahasan yang pertama, definisi turunan fungsi. Apakah yang dimaksud dengan turunan fungsi f(x)? Turunan dari fungsi y sama dengan f(x) dinotasikan dengan f aksen x. Didefinisikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit f dikali x plus h dikurang fx dibagi h, di mana h mendekati 0. Turunan dari fungsi y sama dengan fx dinotasikan juga dengan y aksen dy per dx dfx per dx. Selanjutnya, marilah kita simak contoh-contohnya. Contoh yang pertama, dengan menggunakan definisi, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 1. Turunan dari fungsi fx adalah limit f dikali x plus h dikurang f kali x dibagi h, di mana h mendekati 0. Dalam hal ini fx-nya adalah 3 dikali x kuadrat dikurang 4 kali x plus 1. Dan fx plus h-nya yaitu 3 dikali x plus h dikuadratkan min 4 dikali x plus h ditambah 1, yang jika dijabarkan bentuknya menjadi 3x kuadrat plus 6hx plus 3h kuadrat min 4x min 4h plus 1. Nah, dalam hal ini bentuk fx plus h kita ganti dengan ini, dan bentuk fx-nya kita ganti dengan ini. Maka kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, dalam hal ini 3x kuadrat min 3x kuadrat sama dengan 0. Min 4x min 4x sama dengan 0. 1 min 1 sama dengan 0. Maka tersisa hanyalah 6hx plus 3h kuadrat min 4h. Nah, pada pembilang ini kan mengandung h pada setiap ininya. Variabelnya ada h semua. Nah, kita keluarkan h1h itu. Bentuknya menjadi limit h dikali 6x plus 3h min 4 per h untuk h mendekati 0. Nah, h yang ini kita bagi dengan h ini. Hasilnya kita peroleh limit 6 kali x plus 3 kali h min 4, di mana h mendekati 0. Nah, karena h mendekati 0, maka variabel h ini kita ganti dengan 0. Maka kita peroleh 6 kali x plus 3 kali 0 min 4. Maka hasilnya sama dengan 6x min 4. Nah, inilah hasil turunan fungsi dari 3x kuadrat min 4x plus 1 yang dicari menggunakan definisi turunan fungsi. Contoh yang kedua,
Dengan menggunakan definisi, tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan akar 2x. Seperti tadi langkah yang pertama yaitu turunan fungsi, yaitu f aksen x sama dengan limit f dikali x plus h min fx dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, di sini kan fx-nya yaitu akar 2x dan fx plus h-nya yaitu akar dari 2 dikali x plus h, yang jika dijabarkan bentuknya menjadi akar dari 2x plus 2h. Nah, dalam hal ini bentuk fx plus h kita ganti dengan ini dan fx-nya juga kita ganti dengan yang ini. Maka diperolehlah bentuk seperti ini. Nah, perhatikan. Pada bagian pembilang ini mengandung bentuk akar. Maka solusinya kita di sini yaitu dengan cara mengalihkan dengan akar sekawannya. Ini akar sekawannya. Bentuknya sama. Cuman pada lambang min di sini kita ganti dengan lambang plus. Sehingga dalam hal ini pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Maka kita peroleh limit 2 dikali x plus 2 dikali h min 2 dikali x per h dikali akar dari 2x plus 2h ditambah akar dari 2x. Nah, di sini 2x min 2x habis sama dengan 0. Maka tersisa 2h yang bawah tetap. Maka bentuknya kita peroleh seperti ini. Nah, h ini kita bagi dengan ini. Maka hasilnya menjadi limit 2 dikali 2 dibagi akar dari 2x plus 2h ditambah akar dari 2x, di mana h mendekati 0. Nah, karena h mendekati 0, maka h kita ganti dengan angka 0. Maka bentuknya menjadi 2 per akar dari 2x plus 2 kali 0 plus akar dari 2x. Maka hasilnya kita peroleh 2 per akar dari 2x plus akar dari 2x. Nah, akar dari 2x ditambah akar dari 2x adalah 2 akar dari 2x. Maka 2 ini kita bagi dengan ini, hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 1 per akar dari 2x. Nah, ini adalah bentuk dari turunan fungsi akar dari 2x yang dicari menggunakan definisi. Sebelum kita masuk ke teorema, kita ingat lagi sifat-sifat dari bilangan berpangkat, karena kita nanti akan banyak menggunakan sifat-sifat ini. Adapun sifat-sifatnya yaitu yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Maka bentuk ini juga sama dengan A pangkat M min M. A pangkat M min N. Yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan N, maka sama dengan A pangkat M dikali M. Yang keempat, A kali B dipangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima, A per B dipangkatkan M, sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk B tidak sama dengan 0. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Untuk A tidak sama dengan 0. Dan yang kedelapan yaitu akar pangkat M dari A pangkat N, maka sama dengan A pangkat N
per M. Teorema yang pertama yaitu turunan fungsi konstan. Jika f(x) sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. Untuk c sembarang konstanta. Sebagai contohnya yaitu turunan dari fungsi f(x) sama dengan 2 kali akar pangkat 3 dari 7 adalah 0. Mengapa 0? Karena 2 dikali akar pangkat 3 kali 7 itu merupakan konstanta. Teorema yang kedua yaitu turunan fungsi identitas. Jika f(x) sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Jika f(x) sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Sebagai contoh, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 4x adalah 4. Kenapa bisa 4? Karena di sini turunan dari x adalah 1, maka 4 dikali 1 adalah 4. Yang ketiga yaitu turunan fungsi aljabar. Jika f(x) sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah, perhatikan, pangkat n kita pindahkan ke depan, kalikan dengan x, dan pangkat n ini juga kita kurang dengan 1. Maka turunannya adalah n dikali x pangkat n min 1. Contoh, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 3 dikali x pangkat 8 adalah angka 8 ini kita pindah ke depan dikalikan dengan x, yaitu x mempunyai angka 3, maka dan 8 ini kita kurang dengan 1. Maka turunannya adalah 3 dikali 8 dikali x pangkat 8 dikurang 1. Maka hasilnya kita peroleh 24 kali x pangkat 7. Contoh yang kedua. Turunan dari fungsi f(x) sama dengan akar x adalah dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, akar x kita ubah menjadi x pangkat setengah. Ini akar x kita rubah menjadi x pangkat setengah. Kemudian kita turunkan f aksen x sama dengan setengah dikali 1. Dan pangkatnya ini kita kurang 1. Maka bentuknya kita peroleh setengah dikali x pangkat setengah min 1. Maka kita peroleh setengah dikali x pangkat min setengah. Dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, kita ubah x pangkat min setengah menjadi 1 per x pangkat setengah. Nah, dan bentuk ini x pangkat setengah itu juga sama dengan akar x. Maka turunan dari f(x) sama dengan akar x adalah 1 per 2 kali akar x. Contoh yang ketiga. Turunan dari fungsi f(x) sama dengan 1 per 6 kali x pangkat 5. Sebelum diturunkan, bentuk ini kita ubah dulu menjadi x pangkat min 5 dibagi 6, atau 1 per 6 dikali x pangkat min 5. Maka turunannya adalah setengah dikali min 5
dikali X pangkat min 5 min 1. Hasilnya adalah min 5/6 dikali X pangkat min 6. Kemudian, bentuk ini dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat kita ubah menjadi min 5/6 dikali X pangkat min 6. Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Apabila terdapat kesalahan baik dalam materi maupun penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.